Coba bayangin sini sebentar. Dua tim olah TKP dari dua instansi berbeda datang pakai prosedur negara di atas pundak mereka. Mereka masuk lengkap ke protokol, alat, pelatihan. Mereka menyisir lokasi dari ujung ke ujung. Tapi anehnya, mereka tidak melaporkan apapun tentang bau daging terbakar. Bukan sekedar tidak menyadari, mereka secara eksplisit menyatakan tidak ada tanda korban di TKP. Pertanyaannya menjadi sederhana. Apakah semua aparat itu kehilangan kemampuan penciuman secara bersamaan atau memang pada saat itu tidak ada jenazah di sana? Izinkan saya memberikan sedikit gambaran tentang bau tubuh manusia terbakar. Ini bukan sekedar bau gosong, ini bau yang datang duluan bahkan sebelum apinya padam. Bau yang nembus masker respirator. Pemadam kebakaran di banyak negara dapat tahu keberadaan korban manusia hanya dari aromanya karena bau itu sangat khas. Jadi, ketika dua tim berkata tidak terdeteksi, itu bukan laporan teknis, itu alarm. Dan alarm itu semakin jelas ketika semua lembaga tiba-tiba kompak menggunakan diksi yang sama. Kayak jasa tertutup, puing, tidak ada kelalaian, tidak ada tanda kekerasan, DNA 100% cocok, terlalu rapi, terlalu seragam untuk sebuah kejadian lapangan yang seharusnya penuh kekacauan. Pertanyaan muncul lagi. 2 bulan hilang, 2 kali olah TKP kosong. Lalu tiba-tiba 2 pekerjaan bangunan menemukan tulang manusia yang tertidur rapi di antara puing. Lalu semua pejabat tampak sudah siap dengan kalimat yang sinkron. Seolah mereka sudah berlatih. Dan bagian paling mengerikan bukanlah jasadnya, tapi timingnya. Kenapa jasad muncul setelah 2 bulan, 62 hari? Kenapa nggak 3 hari? Kenapa bukan 7 hari? Kenapa nunggu sampai sorotan publik mereda? Secara ilmiah, tubuh manusia di iklim tropis dalam 2 bulan, 62 hari tepatnya, akan melewati seluruh fase pembusukan. Dan setiap fase itu sangat bising secara biologis. Gas, serangga, cairan, tubuh, dan bau kadaverin yang bisa memenuhi satu ruangan, ini bukan proses yang bisa terlewat. Jika benar 2 korban itu meninggal pada tanggal yang diklaim negara, style tubuh mereka berubah menjadi kerangka bersih tanpa bau ekstrim, yang harusnya kecium oleh aparat. Namun, laporan dari 2 olah TKP nihil, soalnya mereka memasuki ruang kosong. Dari sisi investigasi, kebakaran protokol NFPA 921 mewajibkan penyidik mengayak puing sampai ke lapisan dasar. Jika benar ada 2 tubuh di bawah puing, mustahil nggak kelihatan pada olah TKP pertama. Gak mungkin mereka nggak nyium bau, melihat sisa jaringan, melihat perubahan warna puing karena cairan tubuh, atau menemukan serangga spesifik khas pembusukannya. Tetapi, 2 olah TKP nggak satu pun ditemukan. Ini bukan ketidaksengajaan prosedural, ini tanda, dan tanda itu semakin mencolok ketika lembaga negara lebih sibuk membela diri daripada menjelaskan mengapa bom mayat itu tidak ada. Mereka berkata, ketutupan puing, bau daging mirip kayu. Lucu. Ini bukan penjelasan ilmiah, ini kepanikan yang dibungkus jargon. Pada titik ini, hanya ada 2 penjelasan yang masuk akal. Pertama, tim olah TKP sengaja nggak mencari korban. Fatal, karena mereka tahu ada 2 orang hilang. Dan yang kedua, tubuh korban memang belum berada di lokasi saat 2 oleh TKP dilakukan. Lebih fatal lagi, karena itu berarti TKP bukan tempat mereka meninggal, melainkan tempat tubuh mereka diletakkan. Saya tidak mengatakan negara melakukan ini, saya mengatakan narasi resmi gagal menjelaskan kejanggalan ini. Dan kegagalan menjelaskan kecurigaan. Lebih aneh lagi, semua narasi resmi berusaha mengarahkan fokus publik pada identitas korban. Bukan waktu kematian atau kapan tubuh itu ada di lokasi. Identitas mudah dibuktikan, DNA cocok, selesai. Tetapi pertanyaan penting bukan siapa, melainkan kapan. Kapan mereka meninggal? Kapan tubuh mereka berada di lantai 2? Kalau garis waktu runtuh, seluruh cerita resmi ikut runtuh. Pada akhirnya, yang paling berbahaya adalah ketika publik mulai terbiasa menerima hal yang gak masuk akal. Bau mayat bisa hilang, serangga pembusukan nggak muncul, 2 tim olah TKP bisa salah bersamaan, dan 2 jasad bisa muncul gitu aja tanpa penjelasan. Ini titik di mana masyarakat berhenti bertanya. Di saat masyarakat berhenti bertanya, disitulah negara berhenti takut.
Pertanyaan saya tetap sama, dan harusnya menjadi pertanyaan kalian juga. 2 kali olah TKP, 2 kali aparat datang dan pergi. Gak ada laporan bahwa apapun. Bagaimana itu bisa terjadi? Bagaimana negara yang mengaku profesional tidak menyadari keberadaan 2 tubuh manusia di ruang seluas itu? Bagaimana pekerja bangunan bisa nemuin sesuatu yang dilewatkan aparat bersenjata lengkap? Bagaimana bau yang seharusnya menyengat bisa hilang dari semua laporan? Jika pertanyaan ini dibiarkan hilang, kasus ini akan berubah dari tragedi, jadi rumor, jadi obrolan, lalu mati, seperti 2 jasad itu. Karena itu, saya mulai dari satu hal yang sederhana. 2 kali olah TKP, gak ada bau, gimana bisa? Dari situ, semua benang besar mulai kelihatan. Dan jika Anda berani menariknya sampai ujung, Anda akan melihat sesuatu yang lebih besar dari 2 tubuh di lantai 2. Anda akan melihat bagaimana negara bekerja ketika reputasi lebih penting daripada kebenaran.